Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya apakah berat badan kalian itu normal ataukah ternyata agak berlebih ataukah ternyata agak kurang nih? Kalau misalnya kalian pernah punya pertanyaan tersebut, maka kalian ada di video yang tepat karena kita akan bahas jawabannya di video kali ini, teman-teman. Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Fania Utami. Dan di video kali ini kita akan membahas nih terkait dengan berat badan. Sebenarnya berat badan kalian itu normal nggak sih? Maksudnya gini nih, apakah berat badan kalian itu sesuai ataukah ternyata berat badan kalian itu cenderung lebih tinggi seperti misalnya overweight atau bahkan mungkin masuk ke dalam kategori obesitas, ataukah ternyata ada di dalam kategori yang kurang nih berat badannya. Mungkin biasanya teman-teman sudah pernah mendengar istilah BMI atau IMT. IMT itu maksudnya adalah indeks massa tubuh. Itu biasanya ada rumusnya dan rumusnya gampang banget, bisa kalian hitung menggunakan kalkulator. Tapi selain itu juga ada sebuah growth chart. Jadi ini adalah sebuah grafik pertumbuhan yang bisa kalian gunakan jika usia kalian masih di usia 20 tahun atau kurang dari 20 tahun. Dan kalian bisa banget nih memantau pertumbuhan kalian, bukan cuma tinggi badan tapi juga berat badan. Kalau untuk tinggi badan mungkin teman-teman ada yang udah nonton ya, karena sebelumnya udah pernah aku buat khusus untuk tinggi badan aja. Jadi gimana caranya memantau tinggi badan kalian jika usia kalian 20 tahun atau kurang dari 20 tahun. Tetapi di video kali ini spesifiknya untuk berat badan, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman belum nonton yang tentang tinggi badan, kalian bisa langsung cek aja di sini, teman-teman. Dan kali ini langsung aja kita mulai di growth chart yang seperti kemarin. Acuannya masih sama, jadi acuannya ini dari CDC. Kalau teman-teman yang baru lihat, jadi ini ada sebuah growth chart, ada sebuah grafik. Biasanya menggunakan ini adalah dokter, teman-teman. Tetapi aku berpikir kalau misalnya growth chart ini bisa juga loh kalian gunakan. Yang penting adalah kalian memahami sebenarnya gimana sih caranya untuk mengisi growth chart ini. Dan aku yakin teman-teman yang nonton video ini kalian pinter semua. Jadi ketika aku jelaskan, kalian bisa memahami dan kalian juga bisa memantau sendiri, teman-teman. Mungkin ada yang males, kayak mager gitu. Ayo teman-teman, kalau misalnya kalian mau memantau pertumbuhan kalian, diilangin dulu yuk magernya, karena ini demi diri kalian sendiri kan, supaya kalian bisa memantau, teman-teman. Seperti biasa, di sini kita memulai untuk grafik laki-laki terlebih dahulu ya, teman-teman. Ada beberapa yang perlu kalian perhatikan. Jadi di sini kalian harus memastikan kalau growth chart-nya ini benar yang untuk usia 2 sampai 20 tahun. Karena ada juga yang untuk usia di bawah 36 bulan dan nanti jadinya nggak sesuai. Dan kalian juga harus memastikan kalau ini benar sesuai dengan jenis kelamin kalian. Di sini yang untuk laki-laki. Laki-laki warna biru, yang perempuan warna pink untuk grafiknya. Dan di sini juga kalian harus memastikan kalau ini betul grafiknya untuk stature for age dan weight for age percentiles. Oke, ketika kalian sudah memastikan kalau komponen ini benar, maka kalian bisa melanjutkan ke komponen yang lain. Jadi di sini kalian melihat dua grafik kan, ada dua kelompok grafik. Di sini aku mau bedakan dulu supaya kalian gak bingung. Untuk yang atas ini adalah stature for age. Aku tulis dulu ya, sebentar. Stature for age. Kita kasih warna putih supaya kelihatan, teman-teman. Oke, di sini stature for age maksudnya adalah stature itu adalah height, teman-teman, atau tinggi badan. Dan yang bawah itu adalah weight for age. Nah, di sini yang akan kita fokuskan di sini adalah yang bawah, weight for age. Karena yang untuk stature for age itu udah kita bahas di video sebelumnya, teman-teman. Oke. Jadi, di sini kalian perlu memperhatikan juga komponen garis horizontal itu adalah usia dalam tahun. Di sini ada 2 tahun dan di sini ada 20 tahun, teman-teman. Kalian cari nih usia kalian saat ini berapa tahun. Dan yang atas garis horizontalnya juga adalah tahun. Di sini ada 3 tahun sampai 20 tahun. Oke, lanjut. Sekarang di mana sih untuk lihat berat badan? Oh, ternyata berat badan itu ada di garis vertikal, teman-teman. Jadi kalian lihat di sini ada 2 satuan untuk berat badan. Yang kita gunakan adalah yang kilogram, teman-teman, supaya kalian gak bingung. Di sini yang kita gunakan adalah yang kilogram. Nah, di sini kalian bisa lihat berat badan kalian itu berapa dalam kilogram. Nanti kalian cari juga tuh di situ. Nah, di sini sebelah sini ada angka-angka yang kecil nih. Aku mau tandain dulu di angka-angka yang kecil ini maksudnya apa sih? Kayak ada 95, 90, 75. Jadi maksudnya ini adalah persentil, teman-teman. Di mana persentil 50 nih yang ini adalah sebagian besar orang di usia tersebut memiliki berat badan di persentil 50.
Jadi kalian lihat nih garisnya persentil 50 berapa sih? Nah biasanya sebagian besar orang-orang di usia tersebut itu berat badannya ada di persentil 50 teman-teman. Nanti acuan kita itu ya. Jadi langsung contoh aja deh supaya nggak bingung. Misalnya usia kalian itu 17 tahun. Di sini kan garisnya 17 tahun. Terus kalian juga lihat nih untuk berat badannya berapa sih sebenarnya. Ya udah, misalnya berat badannya adalah 60 kg. Berarti untuk 60 kg di sini teman-teman. Nah, titiknya di mana sih sebenarnya? Oh, ternyata titiknya itu ada di sini. Untuk usia 17 tahun dengan berat badan 60 kg ternyata itu berada di antara persentil 25 dan persentil 50 kalau di grafik ini. Artinya masih normal berdasarkan dengan ini. Jadi masih dekat banget tuh dengan persentil 50, tapi cenderung lebih ringan teman-teman. Jadi berat badannya nggak begitu berat kayak orang-orang yang lain, tapi nggak sampai jauh banget bedanya. Jadi cenderung lebih ringan tetapi nggak jauh banget gitu ya. Semoga nggak bingung. Dan kalau misalnya nanti ada yang usianya 17 tahun, ternyata berat badannya adalah 85 nih misalnya. 85 itu kan di sini ya. Berarti titiknya adalah di sini teman-teman. Artinya jika ada orang usianya 17 tahun laki-laki dengan berat badan 85 kg, berarti dia itu ada di antara persentil 90 dan persentil 95 ya. Artinya dia itu sudah jauh melebihi daripada berat badan yang biasanya orang-orang seusianya itu berat badannya segitu. Nah, lo bingung nggak? Jadi gini, berat badannya kan harusnya dalam persentil 50 itu usia 17 tahun adalah di sini titiknya. Nah, biasanya untuk usia 17 tahun berarti berat badannya 65 kg. Tetapi jika ada orang usianya 17 tahun, berat badannya adalah 85 kg, artinya dia udah terlalu jauh nih melampauinya. Nah, kita di sini tidak bisa menyimpulkan ya, apakah overweight atau obesitas. Kita tidak bisa menyimpulkan dari grafik yang ini karena kita membutuhkan acuan yang lain. Nanti akan kita bahas, tapi sebelumnya aku mau bahas dulu terkait dengan grafik yang untuk perempuan supaya teman-teman yang perempuan juga bisa paham nih. Oke, ini adalah grafik yang perempuan. Seperti biasa teman-teman, kita harus memastikan beberapa komponen. Di sini pastikan kalau benar ini adalah grafik yang untuk 2-20 tahun dan ini benar untuk perempuan dan ini juga benar untuk yang stature for age dan juga weight for age percentiles. Nah, di sini untuk dua kelompok grafiknya semoga kalian udah tahu ya. Aku nggak akan ulang lagi untuk tandanya dan kita akan fokuskan untuk yang bawah. Dan yang bawah ini kalian juga lihat di sini ada untuk garis horizontalnya ada usia dari 2 tahun sampai 20 tahun, teman-teman. Dan di sini juga kalian perhatikan untuk yang garis vertikal itu ada weight ya atau berat badan. Di sini ada 2 satuan untuk berat badan, kalian pilihnya yang kilogram. Ya, di sini kilogram. Terus nanti aku langsung ke contoh aja supaya kalian juga bisa mengikuti. Kalian cari nih usia kalian di sini berapa sih sebenarnya. Nah, usia kalian ini kalian cari di situ ternyata usia kalian misalnya 16 tahun nih. Nah, 16 tahun ini kalian lihat nih berat badan kalian berapa? Oh, ternyata berat badan kalian itu 50. Oke, berat badan kalian itu 50. Artinya kalau misalnya 16 tahun berat badannya 50 kg, berarti titiknya ada di sini, teman-teman. Oke, titiknya di sini artinya ini ada di antara persentil 25 dan juga persentil 50. Berarti sebenarnya masih mendekati normal, teman-teman. Semoga kalian jadi paham ya terkait dengan ini dan bisa ngisi sendiri. Kalau misalnya kalian belum punya grow chart ini, kalian bisa langsung aja download di description box karena udah aku tulis linknya di situ. Kalian langsung aja choose download. Tapi dari sini berdasarkan CDC itu kalau usianya 2-20 tahun itu kita belum bisa menyimpulkan status nutrisi dari grafik ini karena kita membutuhkan acuan yang lain. Jadi nanti ada acuan yang lain, grafik yang lain dari CDC juga yang kita akan sama-sama lihat di video ini. Tapi untuk status nutrisi itu juga untuk teman-teman yang belum tahu, status nutrisi itu maksudnya adalah misalnya apakah status nutrisinya normal, ataukah overweight, ataukah obesitas, ataukah underweight, itu maksudnya adalah status nutrisi, teman-teman. Jadi semoga kita udah align dan kalian gak bingung ya. Nah, sekarang kita akan beranjak ke yang tadi aku bilang di sini, teman-teman. Ini adalah salah satu acuan juga dari CDC untuk BMI atau bahasa Indonesianya adalah IMT, Indeks Massa Tubuh. Di sini kalian bisa lihat ada beberapa yang perlu kalian pastikan juga nih supaya nggak ketukar. Jadi kalian pastikan kalau ini adalah untuk usia 2-20 tahun untuk laki-laki dan di sini adalah untuk persentil IMT atau BMI.
Nah, di sini kalian juga bisa lihat, di sini yang untuk garis vertikal adalah BMI kalian. Jadi rumusnya ada di sini teman-teman. Ini adalah rumusnya. Rumusnya gampang banget. Kalian tinggal hitung, masukin berat badan kalian dibagi tinggi badan kalian dikuadratin. Kalian bisa hitung pakai kalkulator dan nanti hasilnya bisa kalian masukkan ke sini. Lalu untuk garis horizontal di sini ada usia dari 2 tahun sampai 20 tahun, teman-teman. Nah, kayak gitu ya. Jadi di sini kalian bisa langsung masukin aja. Misalnya tadi kalian udah hitung tuh BMI kalian atau IMT kalian berapa, kalian cari di sini. Aku ambil contoh misalnya usianya 17 tahun deh. Usia 17 tahun, terus kalian ngitung tadi BMI-nya misalnya 22. Berarti kalau BMI-nya atau IMT-nya 22 ada di sini. Jadi kalau kita cari titiknya ada di sini, teman-teman. Nah, dari sini baru deh bisa tahu status nutrisinya seperti apa. Ini dia status nutrisinya, kalian lihat aja di bagian ini. Untuk kalian itu kira-kira status nutrisinya apa dari acuan yang ini. Oke, kita lanjut juga ke grafik yang berikutnya yang untuk perempuan, supaya yang perempuan juga bisa dong pastinya. Masa yang laki-laki doang kan yang dibahas? Jangan sampai cuma satu yang dibahas. Nanti ketika ngeliat grafik yang lain bingung takutnya. Oke, di sini untuk yang perempuan sama komponen yang harus dilihat. Jadi di sini adalah pastikan usianya 2 sampai 20 tahun untuk perempuan, dan juga ini adalah yang untuk persentil BMI atau untuk IMT for age, BMI for age, teman-teman. Jadi di sini untuk garis vertikalnya juga sama, ini untuk BMI. Kalian hitung dulu nih. Ini satuannya kan kilogram per meter kuadrat. Kalian hitung aja, yang tadi rumusnya sama, masih sama, perempuan sama laki-laki. Untuk BMI atau IMT rumusnya sama, teman-teman. Berat badan dibagi tinggi badan dikuadratin. Tinggi badannya yang dikuadratin. Ya, nanti hasilnya adalah dimasukin ke sini. Terus kalian juga lihat untuk garis horizontal di sini ada usia 2 tahun sampai 20 tahun. Nah, ini dalam tahun ya, teman-teman. Kalian cari tahu usia kalian berapa di sini. Terus kalian masukin nih untuk BMI yang tadi udah kalian hitung. Terus kalian masukin ke grafik ini. Nanti kalian sesuaikan untuk status nutrisinya dengan acuan ini, teman-teman. Ini acuannya dari CDC juga. Oke, selain itu aku juga pengen banget kalian mengetahui ini, teman-teman. Nah, jadi di sini ada klasifikasi dari WHO terkait dengan status nutrisi kita. Jadi ini tidak melihat jenis kelamin dan tidak mengenal usia. Sehingga ini bisa digunakan secara umum, teman-teman. Jadi kalau misalnya dulu kita ngitung, ada hitung tinggi potensi genetik, itu kan rumus perempuan sama laki-laki beda ya. Tapi untuk rumus BMI atau IMT atau indeks massa tubuh, itu untuk rumusnya sama untuk perempuan dan laki-laki. Jadi sama-sama berat badan dibagi tinggi badan dikuadratin, teman-teman. Kalian hitung dulu, nanti kalian lihat nih, cocokkan dengan klasifikasi yang ini. Dan di sini kalian juga harus perhatikan kalau ada dua, ada yang dari WHO, ada yang Asia Pasifik, teman-teman. Yang akan kita gunakan ini adalah acuan dari Asia Pasifik ya, karena ini juga berbeda nih kategorinya. Untuk underweight, normal, overweight, dan obesitas itu berbeda. Jadi yang kita gunakan itu acuannya adalah Asia Pasifik. Jadi sekarang yang perlu kalian lakukan adalah setelah kalian menghitung BMI atau IMT kalian, kalian coba lihat di sini kalian masuk kategorinya yang mana. Kalau misalnya kategorinya normal berarti bagus, tapi kalau misalnya masuknya dalam kategori overweight atau bahkan obesitas, itu sebaiknya dijaga berat badannya, dilakukan diet. Dietnya tentunya diet sehat ya, teman-teman, untuk menurunkan berat badan, supaya nanti untuk BMI-nya atau IMT-nya itu dalam kategori yang normal. Sedangkan kalau teman-teman, kalau misalnya ada yang masuk ke dalam kategori underweight, semoga teman-teman bisa meningkatkan asupan makannya sehingga bisa masuk ke dalam kategori normal, teman-teman. Pokoknya supaya sehat, target kita itu adalah BMI-nya dalam kategori normal ya, teman-teman. Tapi sebenarnya ada lagi yang perlu dilihat selain dari BMI ini, teman-teman. Ternyata ada juga yang namanya silent obesity. Jadi ada yang bilang bahasa Indonesianya adalah obesitas yang tersembunyi. Jadi ternyata ada orang yang walaupun kurus, tapi ternyata kandungan lemaknya tuh banyak banget. Nah, itu disebut dengan obesitas tersembunyi. Dan itu ada banget di sehari-hari, mungkin kalian bisa temui, tapi kalian nggak ngeh aja. Terus aku bahkan nggak tahu apakah kalian ngeh, kalian itu kadar lemak di tubuh kalian berapa. Aku nggak tahu apakah kalian pernah ngecek atau enggak. Tapi kalau kalian penasaran terkait dengan obesitas tersembunyi ini, nanti kita akan bahas di video lainnya, teman-teman, karena juga seru sih membahas ini, obesitas tersembunyi atau silent obesity ini, karena ternyata banyak orang yang
nggak sadar. Sehingga penting banget untuk kita bahas dan penting banget kalian untuk menghitung sebenarnya kadar lemak di tubuh kalian itu berapa, teman-teman. Nanti ada caranya dan kita akan bahas di video lainnya. Sekian video kali ini, semoga kalian jadi lebih kebayang terkait dengan penghitungan berat badan kalian. Terus kalian juga jadi lebih tahu sebenarnya berat badan kalian apakah normal, ataukah cenderung lebih berat, ataukah cenderung lebih ringan. Kalau misalnya yang berlebih mungkin bisa dikurangi, yang kalau misalnya kurang mungkin bisa ditingkatkan, teman-teman. Pokoknya target kita, goals kita adalah kita dalam kategori yang normal, karena itu adalah berat badan yang optimal supaya untuk menjaga kesehatan kita, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Bye!